Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Prabela. Di sini saya akan melanjutkan tentang video yang sebelumnya itu perencanaan base data. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan antarmuka. Nah, langsung saja. Nah, di sini saya sudah buat perencanaan antarmukanya. Kita mulai dari yang pertama. Kita mulai dari halaman login. Halaman login ini digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun atau masuk ke dalam sistem. Nah, sini ada teman-teman, bisa kita lihat halaman loginnya seperti ini. Tapi ini masih perencanaan ya teman-teman. Mungkin nanti pas modding atau pas membuat sistemnya itu bisa berubah. Nah, sini ada elemen-elemennya, ada judul sambutan, ada input username, ada input password, tombol login, dan tautan ke daftar atau tautan ke halaman daftar. Kemudian halaman daftar ya teman-teman, atau halaman register. Nah, halaman ini itu digunakan oleh pengguna baru atau pengguna yang belum memiliki akun untuk membuat akun baru teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, halaman elemen-elemen yang terdapat pada form itu ada input nama lengkap, ada input username, ada input password, ada input atau input konfirmasi password, ada tombol daftar, dan tautan ke halaman login. Nah, sekarang masuk ke halaman beranda. Nah, halaman beranda ini sebenarnya bukan cuma ini ya teman-teman ya, nanti ada yang lain. Nah, ini itu untuk form pencarian jadwal bus. Nah, berdasarkan kota asal dan tujuan yang tampil di halaman beranda. Nah, ini nanti maksudnya itu kalau misalnya pengguna atau pelanggan memilih dia asalnya dari mana, misalnya dari Medan, kemudian tujuannya kemana, misalnya tujuannya ke Sibolga, itu kalau sudah mencet cari tiket ini nanti akan muncul atau ditampilkan bus-bus mana aja yang asalnya dari Medan ke Sibolga gitu. Nah, elemen-elemennya itu ada drop down asal, kemudian drop down tujuan, kemudian tombol cari tiket. Nah, kemudian itu ada form pesanan ya teman-teman ya, atau form pemesanan tiket. Nah, di sini form pemilihan tanggal keberangkatan dan kursi bus ini dilengkapi ringkasan pesanan di sisi kanannya nanti ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini itu ada tanggal keberangkatannya tanggal berapa. Kemudian ini kalau misalnya dia hijau itu berarti itu yang kita pilih ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya ini abu-abu teman-teman, mungkin kurang jelas. Nah, ini tuh abu-abu. Kalau dia abu-abu misalnya seperti ini tuh dia terisi, jadi kursinya nggak bisa dipilih lagi. Nah, kalau dia putih ini berarti itu tersedia. Sorry. Nah, di sini ada nanti keterangannya. Ini keterangan nomor plat busnya nanti akan ada di sini. Kemudian asal tujuannya, terus nomor kursi yang dipilih itu nomor berapa, ini nanti akan muncul di sini. Kemudian total harganya berapa. Ini ada elemen-elemennya yang terdapat pada form itu ada input tanggal keberangkatan, dina kursi yang tersedia, terisi atau dipilih, ringkasan pesanan, dan tombol konfirmasi pesanan. Nah, sekarang kita masuk ke form pembayaran. Nah, form pembayaran ini itu seperti ini teman-teman. Di sini ada drop down sama tombol konfirmasi pembayaran. Nah, di drop down ini itu bisa memilih 3 metode pembayaran teman-teman. Yang pertama itu ada QRIS, yang kedua itu ada transfer, dan yang ketiga itu ada tunai. Nah, kemudian itu masuk ke form profil. Nah, di form ini itu tempat pelanggan atau pengguna memperbarui data dirinya yang sudah diloginkannya terlebih dahulu tadi pas login. Nah, di sini ada memperbarui username, memperbarui role, memperbarui nama lengkap, nomor HP. Sebenarnya ini nanti masih rancangan teman-teman ya. Sebenarnya ini nanti masih ada untuk memperbarui password. Kemudian sini ada tombol simpan data diri. Nah, ini elemen-elemen yang terdapat dalam formnya itu ada username, ada role, ada input nama lengkap, dan nomor HP, dan tombol simpan data diri gitu. Kemudian kita masuk ke form profil kedua. Nah, ini itu halaman ini itu digunakan untuk mengubah kata sandi akun teman-teman. Nah, kemarin itu saya pisahkan teman-teman ya, jadi ini nanti rencananya ini mau digabungkan jadi satu form aja, jadi digabung dia di sini kurang lebih sama dengan ini.
bedanya yang ini itu untuk mengganti password aja. Ini elemen-elemennya itu ada input password lama, input password baru, input konfirmasi password baru, kemudian tombol untuk ubah password. Sekarang ini ada dashboard admin. Nah, dashboard adminnya itu nanti isinya itu ada tambah bus atau form data bus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini untuk form tambah busnya. Sini bisa menambahkan nomor plat, asal busnya, tujuan busnya kemana, jam berangkatnya berapa, jam tibanya berapa, harga tiketnya berapa, jumlah kursi, dan gambar busnya. Elemen-elemen yang terdapat dalam tambah bus itu adalah elemen ini nomor plat, ada jam berangkat, jam tiba, harga tiket dan jumlah kursi, upload gambar bus, dan tombol simpan atau batal. Nah, oke teman-teman, di sini ada form edit data bus. Di sini form ini untuk mengubah data bus yang sudah ada. Di sini formnya kurang lebih seperti ini. Ada keterangannya, ini ada nomor plat, asal, tujuan, jam berangkat, jam tiba, harga tiket, jumlah kursi, gambar saat ini, dan ganti gambar. Nah, ini kalau mau ganti gambar ini opsional ya teman-teman ya. Di sini ada tombol simpan perubahan sama simpan batal sama tombol batal. Nah, kemudian sini ada form tambah kursi. Nah, form tambah kursi ini untuk menambahkan kursi baru pada bus tertentu. Nah, sini seperti ini tampilannya. Sini ada keterangannya, nomor kursi, nomor plat, dan harganya. Sini ada tombol simpan dan batal. Kemudian elemen-elemennya ini input nomor kursi, drop down nomor kursi, nomor plat bus, input harga, tombol simpan dan tombol batal. Kemudian sini ada form edit kursi. Nah, itu form untuk mengubah harga dan status ketersediaan kursi ya teman-teman ya. Nah, di sini yang nggak bisa diedit sini ada nomor kursi, nomor plat itu nggak bisa diedit teman-teman, atau nggak bisa diubah. Nah, sini harganya itu bisa diubah, cuman yang mengubah harga ini bukan pelanggan ya teman-teman ya, dari adminnya. Nah, kemudian sini ada status. Nah, statusnya ini kursinya itu tersedia atau enggak. Dan kemudian ada tombol simpan dan tombol batal. Elemen-elemennya ini nomor kursi, nomor plat, input harga, tombol status, dan tombol simpan dan tombol batal. Kemudian masuk ke dashboard admin. Nah, dashboard admin ini ada ini teman-teman, ada tambah user. Form tambah user ini itu untuk menambahkan akun pengguna oleh admin, langsung admin yang tambahkan akunnya teman-teman ya. Sini kurang lebih formnya seperti ini. Sini ada keterangannya, ada username-nya, ada password-nya. Nah, ini ada role-nya. Di sini untuk role-nya nanti misalnya dia umum, nah dia cuma bisa mengakses beranda dari webnya. Kemudian kalau admin itu bisa mengakses form admin. Kemudian ada pemilik. Nah, pemilik itu juga cuma bisa mengakses ke form pemilik. Kemudian di sini ada tombol simpan dan tombol batal. Elemen-elemen yang digunakannya itu ada ini, ada input username, input password, drop down role, tombol simpan, dan tombol batal. Kemudian di sini ada form edit user. Nah, di sini form edit user ini itu digunakan untuk mengubah data akun pengguna. Bisa password, juga role-nya bisa diubah juga ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Ini ada keterangannya, ada username-nya, ada password-nya, ada role-nya. Kurang lebih seperti tadi. Dan elemen-elemennya itu ada input username, input password baru, drop down role, tombol simpan, dan tombol batal. Kemudian di sini ada tambah pesanan atau form tambah pesanan. Sini form tambah pesanan ini bagi admin untuk mencatat pemesanan tiket secara manual ya teman-teman ya. Sini kurang lebih tampilannya seperti ini. Sini ada keterangannya, ada username-nya. Sini ada pakai drop down, nomor platnya juga pakai drop down. Nah, ini tuh nanti username-nya ini menyesuaikan dari data username ya teman-teman yang dimasukkan pas login. Terus nomor platnya ini menyesuaikan dari data busnya. Nomor kursinya juga. Kemudian ini tanggalnya juga akan menyesuaikan dari data tanggal yang kita pilih tadi dari pemesanan tiket. Kemudian statusnya ini, nah di sini admin yang bertugas ini, apakah statusnya itu
udah menunggu, atau misalnya pembayarannya uh, udah lunas misalnya, itu nanti akan disetujui oleh admin. Kemudian ini untuk tombol simpan dan tombol batal. Kemudian elemen yang digunakan itu ada drop down username, drop down nomor plat, input nomor kursi, input tanggal, drop down status, dan tombol simpan dan tombol batal. Kemudian itu ada kemudian di sini ada form edit pesanan. Form edit pesanan itu untuk memperbarui tanggal dan status sebuah pesanan ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah di sini yang nggak bisa diubah itu ada username-nya. Nah username-nya itu nggak bisa diubah. Terus nomor platnya sama kursi itu nggak bisa diubah juga teman-teman ya. Di sini ada tanggalnya itu bisa diubah, statusnya juga. Nah ini ada tombol simpan dan tombol batal. Elemen-elemen yang digunakan dalamnya ini ada username dan nomor plat, input tanggal, drop down status, dan tombol simpan atau batal. Kemudian ada form tanpa pembayaran. Nah, di sini itu tempat admin mencatat pembayaran baru secara manual. Di sini ada keterangannya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ini ada keterangannya, kemudian ada ID pesanan, tanggal bayar, ada metode pembayarannya ini pakai apa, kemudian jumlah yang dibayarkan berapa. Nah kemudian ini admin akan melihat apakah pembayarannya udah selesai. Nah kalau udah selesai itu kan disetujui oleh admin, kemudian akan disimpan. Ini ada tombol simpan, ada tombol batal juga. Nah ini elemen yang digunakan ya teman-teman ya. Ada drop down ID pemesanan, input tanggal bayar, drop down mode, input jumlah, drop down status, dan tombol simpan atau batal. Kemudian ini ada form verifikasi pembayaran. Nah ini itu untuk memverifikasi pembayaran yang masuk dari pengguna. Ini itu masuk ke dashboard admin. Nah ini tampilannya seperti ini kurang lebih. Nah kalau misalnya itu udah lunas, itu akan disetujui oleh admin juga teman-teman ya. Jadi kalau dia statusnya misalnya pembayaran sudah diselesaikan oleh pelanggan, itu nanti akan disetujui dari sini oleh admin. Nah apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi itu kan ini itu kan admin yang tambahkan pembayarannya sendiri itu. Kalau yang ini itu kan pembayarannya dari user. Nah kurang lebih ini digunakan kalau misalnya bayar di tempat misalnya kan. Kalau misalnya ini dari rumah misalnya dia bayar. Nah jadi admin tinggal menyesuaikan atau menyetujui ini. Kemudian ini yang digunakan elemen-elemennya itu ada username dan jumlah, drop down dan status, dan tombol simpan dan batal. Kemudian di sini ada form laporan. Nah, form yang laporan ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada filter laporan. Misalnya mau cari laporan bus yang kemana, misalnya BK berapa, pas dicari nanti busnya itu akan muncul. Kemudian sini bisa dicetak juga teman-teman ya. Nanti bisa langsung dicetak. Nah, kemudian di sini ada form laporan. Nah, kurang lebih form laporannya seperti ini. Ini ada keterangannya. Nah, di sini ada kata kunci pencarian. Misalnya mau mencari bus berapa atau bus BK-nya berapa, misalnya BK 123 SS, tinggal klik tombol cari, nanti akan muncul. Kemudian ini juga laporannya bisa dicetak ya teman-teman ya. Nah, elemen yang digunakan dalam form ini itu ada input kata kunci, tombol cari, dan tombol cetak. Nah, oke teman-teman, demikian hasil dari rancangan antarmuka yang saya bangun. Dan kembali saya ingatkan, ini cuma rancangan. Jadi bisa saja nanti pas ngebuild atau membuat sistemnya itu akan berbeda. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya.